Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang physical impact. Sebelumnya kita sudah membahas SICO ya, SICO mulai fixed bias sampai feedback bias atau collector feedback bias ya. Eh, Sebelum kita melanjutkan ke stability factor VBE dan beta atau SVBE dan S beta, kita bahas dulu impact. Physical impact ini merupakan bagian dari bias stabilization. Kestabilan bias. Oke, langsung saja. Di sini ada physical impact. Belum saya rubah jadi pena. Oke. Physical impact. Di sini impact adalah dampak atau pengaruh. Ya, dampak atau pengaruh. Pengaruh pada transistor di eh, pengaruh pada transistor karena ada karena ada perubahan perubahan ICO ya, arus bocornya ICO, di mana perubahan ICO ini dikarenakan adanya perubahan temperatur. Kemarin kita contohkan perubahan temperaturnya dari 25 derajat ke 100 derajat Celcius. Nah, begitu juga ICO-nya nanti kita lihat berapa nilainya dari 25 ke 100 derajat Celcius. Jadi dampak atau pengaruh perubahan pada transistor karena adanya perubahan ICO. Tentunya perubahan ICO ini disebabkan oleh disebabkan oleh suhu. Oke, sebentar kok tidak bisa. Oke. Equation of the type developed above often fail to provide a physical sense for why the network perform as they do. Saya tampilkan semua dulu. Oke. Persamaan-persamaan yang digunakan di atas ya. Persamaan-persamaan yang digunakan di atas seperti SICO-nya fixed bias, SICO ekuivalen dengan beta. Selanjutnya SICO-nya emitter bias seperti ini emitter bias. SICO ekuivalen dengan beta kali 1 plus RB per RE per beta plus RB per ini RE ya, bukan BE, RE. Nah, jadi persamaan-persamaan ini itu gagal untuk menyajikan alasan logis kenapa rangkaian-rangkaian di atas mulai fixed bias sampai kolektor feedback atau feedback bias, kenapa rangkaian-rangkaian di atas dapat bekerja seperti itu, umpamanya fixed bias bekerjanya seperti ini, emitter bias bekerjanya seperti ini, selanjutnya voltage divider bekerjanya seperti ini, dan begitu juga yang kolektor feedback. Dan masing-masing memiliki rasio ya, terutama untuk mulai yang emitter bias sampai kolektor feedback. Jadi masing-masing memiliki rasio. Untuk kemarin sudah kita bahas untuk emitter bias, dia memiliki rasio ya di sini ya. Rasio RB per RE. Jadi seperti itu. RB per RE. Nah, untuk yang lainnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini contoh untuk emitter bias. Jadi hanya menggunakan persamaan saja itu belum bisa mewakili kenapa rangkaian itu bisa bekerja seperti halnya dia bekerja untuk mulai fixed bias sampai kolektor feedback. Selanjutnya, we are now aware of the relative level of stability and how the choice of parameter can affect the sensitivity of the network. Jadi sekarang kita sudah tahu hubungan antara tingkat kestabilan dan bagaimana
pemilihan parameter itu dapat mempengaruhi tingkat kepekaan atau sensitivitas dari suatu rangkaian. Jadi kita sudah tahu hubungan antara tingkat kestabilan dan bagaimana pemilihan parameter itu dapat mempengaruhi tingkat kepekaan atau sensitivitas dari suatu rangkaian. Nah, jadi seperti itu. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasannya dengan nilai stabilitas yang paling rendah dan yang paling bagus. Nah, contohnya ada di emitter bias ya pembahasannya kemarin. Dengan nilai sensitivitas SICO-nya paling rendah, anggap saja 1 atau bahkan lebih kecil dari 1. Nah, rasio RB per RE-nya ini lebih kecil dari 1, maka ini rasio ini atau rangkaian emitter bias ini akan mencapai stability yang paling bagus. Ya, stability paling rendah dan paling bagus. SICO-nya kemarin kan seperti ini. SICO paling rendah. Dan ini paling bagus. Tetapi, ada tetapinya, eh, desain seperti ini akan mengakibatkan nilai RE lebih besar dari RB. Sehingga ini tidak memenuhi desain kriterianya. Kriteria desain yang bagus tidak memenuhi. Tidak memenuhi desain yang baik gitu aja. Nah, tetapi dia stability-nya paling bagus. Jadi seperti itu ya. Ini akan mempengaruhi juga. But without the equation, it may be difficult to us to explain in words why one network is more stable than another. Jadi tanpa kita menggunakan persamaan-persamaan atau rumus lah, maka eh, itu akan menjadi sulit untuk kita dalam menjelaskan dalam bentuk kata-kata. Kenapa rangkaian ini bisa lebih stabil dibandingkan dengan rangkaian yang lain? Jadi seperti itu. Nanti juga kita akan menjelaskannya melalui persamaan atau rumus lah. Persamaan atau rumus agar penjelasannya lebih mudah nanti melalui hubungan rumus. Jadi seperti itu. The next few paragraph attempt to fill this void through the use of some of very basic relationship associated with each configuration. Jadi beberapa paragraf setelah ini kita akan membahas ya atau menjelaskan kenapa suatu rangkaian bisa lebih baik cara kerjanya atau lebih stabil daripada rangkaian yang lain. Jadi seperti itu. Kenapa anggap saja voltage divider itu lebih bagus? Kenapa voltage divider itu lebih bagus, lebih stabil dalam hal ini ya, dari emitter bias? Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Akan dijelaskan menggunakan persamaan-persamaan yang dasar pada setiap konfigurasinya atau setiap rangkaiannya. Nah, yang pertama, sekarang langsung saja yang pertama, untuk rangkaian fixed bias pada gambar 4.10101A ini ya, yang A ini, the equation for the base current, persamaan untuk arus basisnya adalah IB sama dengan VCC minus VBE per RB. Persamaan standar ya, persamaan standar. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, tentang fixed bias. IB sama dengan VCC minus VBE per RB. Dengan arus kolektor ditentukan oleh IC sama dengan beta kali IB. Tetapi ada plusnya di sini. Plus beta plus 1 kali ICO. Nah, sebagaimana untuk stability dari fixed bias ya, FB fixed bias itu SICO-nya ekuivalen dengan beta atau beta plus 1 kali ICO. Jadi seperti itu. Untuk IC-nya. Jadi tidak IC sama dengan beta kali IB, tetapi ada plus beta plus 1 kali ICO.
Entah ini dari mana plus satunya. Yang pasti pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya untuk yang fixed bias itu faktor stabilitas arus bocornya itu ekuivalen dengan beta. Bukan beta plus satu, tapi nggak ada masalah. Saya rasa jangan dijadikan masalah karena plus satunya itu nilainya sangat kecil dibandingkan dengan nilai beta, sebagaimana pada persamaan-persamaan sebelumnya. Jadi karena satu ini jauh lebih kecil dari beta, nggak ada masalah mau ditambah plus satu atau nggak ada masalah. Dari mana beta plus satu atau beta ICO ini? Nah, kita sudah punya rumus ya. Stability factor kan SICO ekuivalen dengan beta. Nah, rumus SICO itu sendiri SICO sama dengan delta IC per delta ICO. Gini kan? Nah, SICO-nya bernilai beta, maka delta IC dari persamaan ini bisa kita turunkan delta IC sama dengan SICO dikali dengan delta ICO. Nah, jadi seperti ini. SICO itu nilainya kan beta. Nilainya kan beta. Jadi di sini bisa kita ganti beta. Kalau kita tarik, mohon maaf ini kemana-mana. Jadi bisa kita simpulkan untuk rumus delta IC sama dengan beta kali delta ICO. Kalau kita hilangkan deltanya nggak ada masalah. Jadi rumus IC sekarang menjadi beta kali IB plus delta IC. Boleh kita tulis seperti itu, boleh kita tulis seperti yang ada di bawah ini. Ya, jadi rumus IC sama dengan beta kali IB plus delta IC. Nggak ada masalah, boleh seperti ini. Dengan delta IC nilainya seperti yang ada di kiri ini. Ya, beta kali ICO. Atau seperti ini juga nggak ada masalah. Oke, itu rumus saja. Kita ingat-ingat rumus kedua-duanya ini ya, kita ingat-ingat, nanti akan dibahas pada slide ini selanjutnya. Oke. If EJS divided by equation 4.93 should increase due to an increase in ICO. Jadi nilai IC ini tidak saya ikutkan dulu ya terjemahannya ini. Nanti kita letakkan di bagian terakhir. Jika nilai IC itu naik dikarenakan nilai ICO sebagaimana ditentukan pada persamaan 4.93. Ini persamaan 4.93. Sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya. Jadi nilai IC ini akan naik sebesar beta. Beta kali ICO. Tadi kan sudah kita tulis rumusnya delta IC ya. Sama dengan saya tulis lagi beta kali delta ICO atau beta plus 1 nggak ada masalah. Ini saya ambil dari sini apa adanya beta saja ya. Nah, untuk rumus IC yang baru, IC saja, itu sama dengan beta kali IB plus delta IC. Nah, delta IC kita substitusi dengan ini, nggak ada masalah. Terus nanti ada hubungannya dengan rumus IB sama dengan VCC minus VBE per RB. Oke. Nilai IC-nya akan naik sebesar delta IC. Untuk rumus delta IC adalah beta kali ICO. Nah, sehingga nilai IC yang baru setelah ada efek kenaikan arus bocor yaitu ICO menjadi beta kali IB plus delta IC. Kalau rumus IC sederhana sebelumnya kan beta kali IB gitu aja sudah selesai. Sekarang ada tambahannya plus delta IC. There is nothing in the equation for IB that would attempt to offset this undesirable increase in current level assuming VBE remains constant. Jadi
kita asumsikan VBE-nya ini konstan ya. Jadi tidak ada variabel atau parameter dalam persamaan IB atau rumus IB ini yang dapat mengimbangi kenaikan arus IC. Kenaikan arus IC yang disebabkan oleh delta IC ini. Nggak ada. Jadi VCC tidak mungkin. VCC nilainya tetap. VBE nilainya tetap juga. RB apalagi karena nilai resistansi kan tetap di sini. Jadi di sini semuanya, hampir semuanya, kalau kita anggap fix semuanya ya, kita asumsikan fix semuanya, maka di sini nilainya adalah fix semuanya. VCC pasti fix, anggap saja 12 volt. VBE jelas 0,7, kita asumsikan 0,7. Nilai RB tetap dalam suatu desain itu tetap, jadi tidak dirubah-rubah. Jadi tidak ada variabel dalam persamaan IB ini yang dapat mengimbangi kenaikan nilai IC. Kenaikan nilai IC yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh delta IC ini. Jadi seperti itu. In other words, dengan kata lain, the level of IC will continue to rise with temperature. Nilai IC itu akan naik terus selama nilai temperaturnya naik. Jadi IC itu akan terus naik selama temperatur naik. Anggap saja dari 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, umpamanya naik lagi jadi 125, ya nilai IC-nya juga naik lagi. With IB maintaining a fairly constant value, dengan nilai IB yang konstan ya, dengan nilai IB yang konstan, a very unstable situation. Dengan keadaan ini, maka rangkaian ini atau kondisi seperti ini dianggap tidak stabil. Fixed bias itu memang tidak stabil terhadap perubahan suhu yang mengakibatkan perubahan arus bocor, itu tidak stabil. Jadi seperti itu. Oke. Sebagaimana yang telah disebutkan pada video sebelumnya ya, yang paling tidak stabil itu adalah fixed bias. Di sini sudah kita buktikan. Ya. Jadi di rumus IB ini tidak ada variabel atau parameter satupun yang mengimbangi kenaikan IC. Jadi seperti itu. Hal ini berbeda nanti ya, kita jelaskan untuk yang nomor 2 adalah emitter bias. Untuk yang nomor 2 adalah emitter bias configuration. However, an increase in IC due to an increase in ICO will cause the voltage VE. Dalam hal ini rumusnya IE kali RE ya kan ya. Untuk VE di titik ini VE ya. Adalah rumusnya IE kali RE atau ekuivalen dengan IC kali RE. Nah, nilai di sini VE-nya bertambah. Nah, untuk emitter bias, konfigurasi emitter bias, kenaikan IC yang disebabkan oleh kenaikan ICO arus bocor akan menyebabkan tegangan VE naik. Rumus VE yang kita gunakan ini ya, IE-RE atau ekuivalen IC-RE. Logikanya gimana? The result is a drop in the level IB as determined by the following equation. Maka dengan adanya kenaikan VE ini menyebabkan nilai IB turun sebagaimana ditentukan pada rumus di bawah ini. Oke, rumus IB di sini, rumus IB sama dengan VCC minus VBE minus VE per RB. Yaitu pada saat nilai VE-nya naik di sini, nilai VE-nya naik. Pada saat VE-nya naik, maka pada waktu yang bersamaan, sebenarnya ini berjalan pada waktu yang bersamaan ya. Pada saat nilai VE-nya naik, nilai IB-nya akan turun. Nah, dari mana rumus ini didapat? Mungkin pada pembahasan emitter bias ya, yang beberapa video sebelumnya pada pembahasan emitter bias kita tidak menemui rumus IB untuk rangkaian emitter bias. Itu rumusnya seperti ini emitter bias. Oke, kita turunkan saja biar tidak menjadi pertanyaan nanti. VCC di sini ya, kita ambil loop inputnya atau loop basis emitornya. Di sini ada VCC, terus di sini ada VRB, di mana VRB adalah IB kali RB kan ya rumusnya ya. Selanjutnya di sini ada VBE dan VE. Oke. Di sini bukan lagi IERE ya,
penulisan untuk rumus IB-nya, tetapi langsung VE. VE, nilai VE. Jadi kalau kita, jadi harusnya lewat sini ya, lewat sini, terus ke VBE dan VE. Oke. Mungkin sebelumnya tidak ditulis seperti ini formatnya, mungkin agak sedikit bingung. Oke, kita bahas yang loop input. Sebagaimana yang saya coret merah ini, saya kasih jalur merah ini. Oke, sigma V sama dengan 0 pastinya. Nah, sigma V sama dengan 0, maka di situ ada VCC. Biasanya VCC kan plus minus ya, plus minus. Kita putar ini searah, mohon maaf sebentar. Lebih baik saya gambar dulu, saya gambar dulu biar nanti tidak membingungkan. Plus minus, ini untuk VCC. Oke, terus di sini plus minus RB ya, di sini IB. Terus ada apa lagi? Di situ ada basis ya, VBE. Nah, VBE. Ini saya tulis VE. Ini RE ya. Boleh ditulis seperti ini karena nilai VE sama dengan VRE ya, nggak ada masalah. VE tulis seperti ini juga nggak ada masalah. Oke. Kita putar searah dengan jarum jam boleh, berlawanan dengan jarum jam juga boleh, nggak ada masalah. Anggap saja searah dengan jarum jam ini. Oke, searah dengan jarum jam sigma V sama dengan 0. Ketemu VCC minus ya, minus VCC. Terus di sini ketemu IB kali RB positif ya, IB kali RB. Terus ketemu plus VBE, di sini positif plus VBE. Terus ketemu plus VE. Nah, sama dengan 0. Kita cari IB-nya. Maka semuanya dikeluarkan kecuali IBRB. VCC dikeluarkan, dipindah ruas menjadi positif. VCC, VBE pindah ruas jadi minus VBE. Selanjutnya VE plus VE pindah ruas jadi minus VE. Oke. Jadi persamaannya jadi seperti ini ya. Untuk mencari IB ya sama nanti hasilnya seperti ini. Nah, dalam kondisi ini nilai VE-nya itu naik ya, nilai VE-nya naik dan nilai IB-nya menjadi turun. Nah, untuk VCC dan VBE ini kan nilainya konstan. VCC, VBE nilainya konstan, begitu juga RB konstan nilainya. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi karena nilainya konstan, nanti yang berpengaruh di sini adalah VE. Nah, pada saat VE-nya naik, otomatis IB-nya turun karena VE ini kan pengurang ya, pengurang. Nah, semakin besar pengurangnya, maka IB-nya semakin turun hasilnya. Oke. Ada penjelasannya yang lebih lengkap di sini. Dengan rumus tadi ya saya tulis ulang, IB nilainya turun pada saat VE-nya naik. VCC minus VBE minus VE per RB. A drop in IB will have the effect of reducing the level of IC. Nah, ini naik, sorry. Nah, naik. Turunnya nilai IB akan mengakibatkan turunnya nilai IC. Jadi IB-nya turun, IC-nya juga ikut turun. True transistor action. Jadi pada transistor ya, dalam hal ini pada saat IB turun, nilai IC turun, ini berarti transistornya bekerja pada daerah aktif. True transistor action melalui kerja dari transistor, berarti dia berada di daerah aktif. Aktif. Karena IC-nya masih terpengaruh oleh perubahan IB. IB-nya naik, IC-nya naik, IB-nya turun, IC-nya turun. Berarti dia secara tidak langsung bekerja pada daerah aktif, bekerja pada daerah aktif.
thereby offset the tendency of IC to increase due to an increase in temperature. Nah, dengan demikian nilai IB tersebut akan mengimbangi kecenderungan naiknya nilai IC. Jadi IB nanti mengimbangi kecenderungan naiknya nilai IC. Pada saat IC akan naik, IB mengimbangi tadi karena IB-nya turun. Jadi seperti itu. Nanti hasil akhirnya nilai IC-nya akan hampir sama atau tetap sebagaimana sebelumnya. Due to an increase in temperature. Jadi dia akan mengimbangi kecenderungan nilai IC untuk naik disebabkan karena kenaikan temperatur. In total, therefore, the configuration is such that there is a reaction to increase in IC that will tend to oppose change in bias condition. Oleh karena itu, secara keseluruhan ya, konfigurasi emitter bias ini sedemikian rupa sehingga ada reaksi terhadap perubahan nilai IC. Ada reaksi terhadap perubahan nilai IC, yaitu reaksi IB-nya tadi ya, terhadap perubahan atau kenaikan, lebih tepatnya kenaikan nilai IC, kenaikan nilai IC. Jadi ada reaksi yang cenderung untuk melawan perubahan kondisi biasnya, dalam hal ini kondisi IC-nya. Lebih dititik beratkan pada kondisi IC-nya. Jadi ada suatu reaksi, dalam hal ini reaksi perlawanan ya, reaksi perlawanan atau mengimbangi kenaikan nilai IC. Ada reaksi yang bisa mengimbangi kenaikan nilai IC. Nah, dari penjelasan di atas, yang mengimbangi itu apa? Yang mengimbangi adalah nilai IB-nya. Kenapa nilai IB bisa mengimbangi? Karena di situ ada VE, di mana nilai VE akan terus naik, sehingga nilai IB-nya turun. Nah, turunnya nilai IB ini akan mengimbangi nilai IC. Nah, sebagaimana hubungan antara IB dan IC ya, sudah kita ketahui bersama. Secara sederhana, IC sama dengan beta kali IB. Beta kali IB. Pada saat IC-nya mau naik, IB-nya mengimbangi dia turun. Jadi seperti itu. Itu terjadi secara bersamaan. Oke. Selanjutnya, konfigurasi atau rangkaian yang ketiga. Ini tidak urut ya. Seharusnya voltage divider kalau berdasarkan yang kita bahas, faktor stabilitas ICO, SICO itu voltage divider dulu. Tetapi di sini feedback dulu, feedback configuration atau kolektor feedback dulu. Ini yang nomor 3 adalah feedback configuration. Gambar yang C ya, pada gambar yang C ini. Operate in much the same way as emitter bias configuration. Jadi rangkaian feedback ini bekerja sama persis dengan emitter bias. Jadi ada reaksi di situ. Ada suatu reaksi terhadap kenaikan IC. Itu cara kerjanya sama dalam mengimbangi kenaikan nilai IC. When it comes to level of stability. Jadi pada saat dia akan mencapai nilai atau tingkat kestabilannya. Pada saat dia mencapai nilai atau tingkat kestabilannya. Di sini cara kerjanya, jika IC should increase due to an increase in temperature, the level of VRC, dalam ini VRC ya, bukan VE ya, VRC will increase in the equation. Persamaan ini. Jadi pada saat nilai IC-nya naik dikarenakan temperatur ya, IC-nya naik dikarenakan temperatur, maka nilai VRC-nya juga naik. Nah, bisa kita lihat di sini. VRC-nya akan naik. Dengan naiknya VRC ini, maka IB-nya turun.
Nah, dari mana persamaan itu? Dari sini ya. Dari loop input pada saat kita membahas kolektor feedback, untuk arah arusnya ini melewati RC, terus RB, VBE, dan ground. Nah, arah arusnya seperti ini. Jadi arah arusnya seperti ini. RC, RB, VBE, dan ground. Jika kita tulis persamaannya dari sigma V sama dengan 0 untuk rumus loop input ini, nah, untuk pembahasan di video-video sebelumnya, kita tidak menemukan untuk rumus kolektor feedback itu seperti ini. Tetapi perlu diingat, bisa kita lihat di sini ada VRC. Jadi tegangan yang ada di sini kita langsung tulis VRC. Kita tidak menulisnya IC aksen kali RC, tetapi langsung VRC. Dan hasilnya pun sama saja, nggak ada masalah. Kalau kita putar searah dengan jarum jam ini, atau menurut arah arus ini, maka sigma V sama dengan 0 dan persamaannya yaitu minus VCC. Nah, di sini ada VRC, ketemu positifnya dulu ya, plus minus. Nah, plus VRC. Terus di sini ketemu karena yang kita cari itu IB, maka di sini kita tulis plus, di sini positif IBRB, bukan VRB. Karena yang kita cari itu persamaan IB-nya berapa. Nah, terus di sini ketemu VBE. VBE nilainya positif VBE. Sama dengan 0. Nah, jika kita sisakan IBRB, IBRB di ruas sebelah kiri, maka yang sebelah kanan di sini akan diisi oleh VCC, pindah ruas jadi positif VCC, minus ini VBE, minus VRC. Nah, nanti akhirnya akan menjadi rumus seperti ini. Konsepnya atau cara kerja dari rumus ini itu sama dengan emitter bias, sama persis, nggak ada bedanya. Jadi seperti itu. Cara kerjanya atau konsepnya itu sama persis. Jadi pada saat nilai VRC mau naik, maka IB-nya akan turun. VRC ini kan nanti akan berhubungan dengan IC kan ya. VRC, karena rumus VRC di sini saya tulis biar lebih jelas. VRC itu rumusnya kan IC atau IC aksen sama ya. IC dikali RC. Pada saat IC-nya naik, otomatis VRC-nya naik kan ini ya. VRC-nya naik. Pada saat VRC ini naik di sini, kita masuk rumus ini. VRC naik, maka IB-nya pasti turun. Bagaimana dengan parameter yang lainnya, VCC, VBE, dan RB? VCC nilainya tetap, VBE nilainya tetap, dan RB pun nilainya juga tetap. Jadi tidak ngefek untuk VCC, VBE, dan RB. Yang menjadi perhatian kita adalah VRC dan IB-nya. Oke, and the level of IB will decrease. Dan nilai IB-nya seiring dengan kenaikan VRC, kelanjutan dari ini tadi ya, seiring dengan kenaikan VRC yang dikarenakan oleh naiknya IC di sini, kalau kita bahas, kita jabarkan, VRC naik karena IC naik, maka nilai IB-nya akan turun. The result is stabilizing effect as described for the emitter bias configuration. Jadi hasilnya dari penjelasan itu, hasilnya adalah terjadi proses penstabilan. Terjadi proses penstabilan sebagaimana yang dijelaskan pada rangkaian emitter bias. One must be aware that the action described above doesn't happen in a step-by-step sequence. Jadi yang harus Anda ketahui bahwasannya proses di atas itu tidak terjadi secara berurutan. Ya, habis VRC-nya naik terus IB-nya turun. Ya, terus dia mengimbangi nilai IC-nya sehingga IC-nya turun juga. Tidak step by step, tidak berurutan. Bagaimana cara kerjanya? Rather, it is a simultaneous action to maintain the established bias condition. Tetapi dia sebaliknya kerjanya, justru tidak berurutan, tidak step by step. Sedikit-sedikit step by step, tidak seperti itu, tetapi dia bekerja secara bersamaan.
bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya apa? To maintain the established bias condition. Untuk menjaga nilai bias yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini adalah untuk menjaga kestabilan nilai bias yang sudah ditetapkan sebelumnya. Walaupun ada kenaikan temperatur, ada kenaikan ICO arus bocor itu, nilai IC-nya, nilai bias atau IC-nya itu tetap. Dalam hal ini IC itu adalah arus output dan VCE nanti kalau ada ya. Kalau ada dia adalah tegangan outputnya. In other words, the very instant IC begins to rise, the network will sense the change and the balancing effect described above will take place. Dengan kata lain, pada saat nilai IC-nya itu akan naik, pada saat nilai IC-nya itu akan naik, maka rangkaian tersebut akan mengetahui nilai kenaikan IC tersebut. Ini secara langsung ya, dalam waktu yang bersamaan. IC akan naik, rangkaian tersebut akan mengetahui IC akan naik, maka proses penyeimbangan offset tadi, proses penyeimbangan akan terjadi di situ. Jadi pada saat IC akan naik, maka secara langsung IB-nya akan turun. Jadi seperti itu. IC naik, IB langsung turun. Itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi seperti itu. Balancing effect, efek penyeimbangan. IC naik, IB turun. IC naik, IB turun. Turunnya IB kan sudah dijelaskan pada rumus ya. Persamaan 4.102 untuk yang feedback, kolektor feedback, untuk yang emitter bias 4.101 pada slide sebelumnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada voltage divider. Yang keempat, di sini the most stable of the configuration is the voltage divider bias network. Jadi yang paling stabil ini nomor 4 yaitu voltage divider. Ya, paling stabil terhadap perubahan ICO. Pada gambar 4.01D, 101D dia adalah voltage divider di sini ya. Oke, voltage divider. Di sini tegangan VB atau boleh kita tulis di sini juga nggak ada masalah, VB tegangan basis karena dia terhubung langsung dengan basis tanpa melalui resistor. If the condition beta RA jauh lebih besar dari 10 kali R2 is satisfied. Jadi jika kondisi beta kali RE lebih besar dari 10 kali R2 itu terpenuhi, ini metode yang digunakan untuk menganalisa voltage divider ya. Metodenya adalah approximate atau aproksimasi atau penaksiran. Jadi seperti itu. Jika nilai ini memenuhi, the voltage VB will remain fairly constant for changing level of IC. Nilai VB-nya pada saat kondisi ini terpenuhi yaitu metode approximate ya. Ini metode analisa voltage divider yang approximate, bukan yang eksak ya. Jadi nilai VB dari rumus yang sudah kita ketahui ya. Jadi untuk metode approximate setelah ini memenuhi kriteria ini, nah, maka kita cari VB dengan rumus pembagi tegangan kan ya. R2 kali VCC per R1 plus R2 kan ya untuk rumus VB. Nilai VB-nya akan tetap konstan, cenderung konstan terhadap perubahan nilai IC. Jadi VB-nya ini konstan, perlu dicatat VB-nya konstan walaupun IC-nya berubah. Changing level of IC. The base to emitter voltage of configuration is determined by VBE. Jadi nilai tegangan VBE-nya saya tulis di sini aja biar lebih besar ya. Sama dengan VB minus VE, yaitu standar notasi double subscript ya. VB sama dengan VB minus VE. VBE sama dengan VB minus VE. Nah, ini nilainya konstan VB-nya. Konstan.
If IC should increase, VE will increase as described above. Nah, jika nilai IC-nya itu naik, IC-nya ini naik, otomatis VE-nya juga naik, seperti halnya yang dijelaskan pada emitter bias. Sama persis ini. Untuk rangkaian ini ya, sisi outputnya terutama pada saat nilai IC naik, VE-nya naik. IC naik, maka VE-nya naik juga. VE naik, IC naik, VE naik. VE will increase as described. And for a constant VB, the voltage VBE will drop. Jadi dengan nilai VB yang konstan, karena VE-nya naik, maka VBE-nya akan turun. Jadi nilai VBE-nya konstan, VE-nya naik terus seiring dengan kenaikan temperatur, maka VBE-nya turun. A drop in VBE will establish a lower level of IB. Jadi pada saat VBE-nya turun, maka IB-nya otomatis turun. Kita lihat ya dulu grafik ada di 4.75 gambarnya ya. Jadi seperti ini kan ya. Ini VBE, sumbu X-nya, ini IB-nya ya. Kurang lebih seperti inilah. Nah, jadi pada saat VBE-nya turun, maka IB-nya turun. VBE-nya naik, IB-nya naik. Jadi seperti itu. Ini grafik VBE versus IB terhadap IB, VBE terhadap IB. Ini sudah kita bahas, ada di beberapa video sebelumnya. Kalau nggak salah gambar 4.75. Which will try to offset the increased level of IC. Jadi turunnya nilai IB ini akan mengimbangi naiknya nilai IC. Saya ulangi lagi, turunnya IB ini akan mengimbangi naiknya nilai IC di sini. Jadi seperti itu. Jadi yang paling stabil itu voltage divider, paling stabil itu voltage divider. Ya, voltage divider. Oke, selanjutnya di sini ada contoh akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.